Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang masa revolusi kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri satu persatu, dimulai dari saya, Tia Hadi Hermawan, nomor absen 1. Saya Agesti Chandraskari Putri, nomor absen 2. Saya Amanda Devi Permatasari dari absen 5. Saya Oya Radina dari absen 4. Saya Isya Zakia dari absen 3. Saya Anastasia Indelivia dari absen 6. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang materi persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan presidensial. Sebagai negara yang terbentuk dan menetapkan diri untuk menjadi negara yang berdaulat dan bersatu, Indonesia menjadikan dirinya sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan sistem pemerintahan presidensial dengan kekuasaan yang besar di tangan presiden, dengan rincian jabatan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Meskipun kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. Kekuasaan yang ada di dalam sistem pemerintahan presidensial dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sistem lembaga legislatif, yaitu lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang, seperti MPR, DPR, dan DPD. Yang kedua ada lembaga eksekutif, yaitu lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan undang-undang pemerintahan dalam negara tersebut, seperti presiden, wakil presiden, dan para menteri. Yang ketiga ada lembaga yudikatif, lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengadili setiap adanya pelanggaran dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Oleh karena itu, kelembagaan negara dalam sistem pemerintahan ini terstruktur, yaitu MPR memegang kekuasaan negara tertinggi sebagai sumber kekuasaan negara dan di bawahnya adalah Presiden sebagai penyelenggara kekuasaan pemerintahan yang tertinggi di bawah MPR. Sistem seperti ini tidak menganut prinsip check and balance dan tidak mengatur pembatasan yang tegas penyelenggaraan kekuasaan negara. Apa itu prinsip check and balance? Prinsip check and balance merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama derajatnya dan saling mengontrol satu sama lain. Karena kelemahan inilah, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, menurut Zulfa tahun 2008, banyak disalahgunakan dan ditafsirkan sesuai kehendak pihak yang memegang kekuasaan. Berikut merupakan peta konsep dari sidang PPKI yang pertama. Dalam bahasa Jepang, PPKI yaitu Dokuritsu Junbi Inkai. Setelah dibubarkannya BPUPKI karena telah menyelesaikan tugas-tugasnya, selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945. PPKI beranggotakan 21 orang yang terdiri dari 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, masing-masing 1 orang dari Kalimantan, Sunda Kecil, dan Maluku, serta golongan penduduk Cina, dan ditambah 6 orang tanpa izin dari pihak Jepang. Panitia inilah kemudian mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pendahuluan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan rapat pertama. Sebelum sidang dimulai, Soekarno-Hatta berencana menambah 9 anggota, yaitu Sukarni, Khairul Saleh, dan Wikana. Tetapi golongan muda tersebut kurang berkenan. Mereka masih menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno hanya mengumumkan 6 anggota baru saja, yaitu RAA Wiranata Kusuma,
Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan Ahmad Subarjo. Hasil sidang PPKI yang pertama yaitu pertama, pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Rapat PPKI yang pertama dilakukan di Gedung Chuo Sangiin, membahas kembali Piagam Jakarta khususnya mengenai kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tokoh-tokoh yang membahas kembali Piagam Jakarta antara lain Soekarno-Hatta, Ki Bagus Hadikusuma, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan Tengku Muhammad. Ini adalah Gedung Chuo Sangiin yang sekarang berganti nama menjadi Gedung Pancasila. Hasil sidang PPKI yang selanjutnya yaitu masalah pengangkatan presiden dan wakil presiden. Rapat PPKI membicarakan pula tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Insinyur Soekarno menjadi presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta menjadi wakil presiden. Selanjutnya yaitu pembentukan Komite Nasional. Rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 juga berhasil memutuskan pembentukan sebuah komite nasional untuk membantu Presiden selama MPR dan DPR belum terbentuk. Panitia kecil dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata. Setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI memulai sidangnya yang pertama kali pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan salah satu hasil sidangnya yaitu memilih presiden dan wakil presiden, tetapi atas usul Otto Iskandar Dinata, maka secara aklamasi Insinyur Soekarno ditunjuk sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Maka sidang PPKI pun dilanjutkan pada keesokan harinya pada tanggal 19 Agustus 1945. Acara yang pertama adalah membahas hasil kerja dari panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata. Sebelum acara dimulai, ternyata Presiden Soekarno telah menunjuk Ahmad Subarjo sebagai panitia kecil yang ditugasi untuk merumuskan bentuk departemen bagi pemerintahan Republik Indonesia, tetapi bukan personalianya, yaitu rapat atau sidang pun dimulai dengan diawali Otto Iskandar Dinata menyampaikan hasil kerja dari panitia kecil yang dipimpinnya, dan hasil sidang pun diputuskan. Lalu, apa saja hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945? Yang pertama, membagi provinsi menjadi 8 dan memilih gubernurnya. Yang kedua, membentuk 12 kementerian beserta menterinya. Dan yang ketiga, mengangkat 4 menteri negara dan 4 pejabat tinggi negara. Yang terakhir, membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Dengan tugasnya membantu presiden sebelum dipilih dan dibentuknya MPR dan DPR. Keanggotaan KNIP pun telah dirapatkan pada 19 Agustus 1945 malam dengan ketuanya yaitu Mr. Kasman Singodimedjo dengan beberapa wakilnya yakni Sutarjo Kartohadikusumo, Mr. Latuhar Hari, dan Adam Malik.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang sering disebut dengan KNIP. Nah, apa sih KNIP itu? KNIP merupakan suatu badan pembantu presiden yang dibentuk pada sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945. Dan keanggotaannya ini dilantik secara resmi pada tanggal 29 Agustus 1945. KNIP ini juga diakui sebagai cikal bakal parlemen atau badan legislatif di Indonesia. Sehingga hari pelantikan KNIP tanggal 29 Agustus 1945 itu dijadikan sebagai hari lahir Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau yang kita sering tahu yaitu DPR RI. Nah, sejarah singkat mengenai KNIP. Jadi, pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI memutuskan untuk membentuk KNIP sebagai upaya menjawab keraguan sebagian kalangan terutama pihak sekutu yang akan masuk Indonesia dan kaum muda akan keberadaan PPKI sebagai badan bentukan Jepang. Dengan dibentuknya KNIP ini, maka PPKI dibubarkan dan tugasnya diambil alih oleh KNIP sebagai parlemen sementara. Lalu, untuk keanggotaan KNIP berjumlah 135 orang. Nah, keanggotaan KNIP ini terdiri dari politisi nasional, pangrepraja, dan orang-orang profesional yang mayoritas berasal dari suku Jawa Abangan atau setidaknya ada paling sedikit 85 orang. Dan mengakomodasi pula politisi anti-Jepang, yaitu Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin sebagai anggota. Lalu, di pelantikan KNIP yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta, yang menandakan mulai bertugasnya lembaga ini. Ada pula susunan pengurus KNIP, yaitu Mr. Kasman Singodimedjo sebagai ketua, lalu ada Sutarjo Kardi Hadikusumo sebagai wakil ketua 1, Mr. Johan Latuharhari sebagai wakil ketua 2, dan ada Malik sebagai wakil ketua 3. Nah, pada awal pendiriannya, KNIP ini memiliki dualisme tugas dengan fungsi yang berbeda dan kontradiktif. Berdasarkan aturan peralihan pada pasal 4 UUD 1945, KNIP ini merupakan pembantu presiden. Sementara itu, dalam proses pembentukannya pada tanggal 22 Agustus 1945, KNIP ini diproyeksikan sebagai lembaga yang menggantikan PPKI, sehingga mempunyai fungsi sebagai parlemen atau lembaga legislatif. Pada sidang pertama tanggal 29 Agustus 1945 ini, KNIP menyatakan sebagai badan penasehat presiden dan mengabaikan fungsi sebagai pembantu presiden. Presiden pun tidak mengizinkan KNIP sebagai badan pembantu presiden saat presiden mengumumkan pembentukan kabinet pertama, yaitu pada tanggal 4 September 1945. Nah, dengan dibentuknya kabinet ini yang kemudian disebut dengan Kabinet Bucho, tugas-tugas presiden dibantu oleh para menteri. Hal ini juga sesuai dengan bab 5 pasal 17 ayat 1 UUD 1945 bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Nah, di sini ada ketetapan KNIP dan saya akan menjelaskan 3 dari ketetapan tersebut. Yang pertama yaitu lembaga yang akan dibentuk di seluruh Indonesia dan pusatnya ada di Jakarta, yaitu ibu kota negara Indonesia. Yang kedua yaitu penjelmaan dari kebulatan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasar kedaulatan rakyat. Nah, yang ketiga ini yaitu pernyataan dari rakyat untuk hidup aman sebagai bangsa yang merdeka, persatuan kebangsaan yang erat, menjaga keselamatan umum, dan membantu para pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia. Lalu pada sidang pleno KNIP di Malang tanggal 16-17 Oktober 1945, peranan Syahrir sangat menonjol dan mendorong terjadinya perubahan pada dalam tubuh KNIP menjadi lembaga yang lebih demokratis. Pada saat yang bersamaan muncul maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang menyatakan bahwa Komite Nasional Pusat
atau KNP sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat atau MPR dan DPR ini diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis besar dari haluan negara. Nah, dengan dikeluarkannya maklumat tersebut, maka dalam sidang pleno KNIP di Malang diputuskan dengan suara bulat bahwa fungsi KNIP menjadi fungsi legislatif dan tidak berfungsi lagi sebagai pembantu presiden untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan tindakan pemerintah. Nah, karena peranannya KNIP ini sebagai lembaga legislatif, maka KNIP ini bertugas mengesahkan undang-undang bersama dengan presiden. Dengan fungsi KNIP semacam ini mengharuskan untuk sering mengadakan sidang, padahal keanggotaan KNIP ini tersebar di beberapa daerah. Tetapi dalam kesulitan ini dapat diatasi dengan ketetapan presiden yang memutuskan bahwa KNIP mendelegasikan kekuasaannya kepada suatu badan perwakilan kecil yang mempunyai kedudukan permanen, yaitu Badan Pekerja. Badan pembantu ini terdiri dari anggota-anggota KNIP yang sewaktu-waktu akan dipanggil bersidang dan tetap bertanggung jawab kepada KNIP. Nah, BPKNIP ini diminta bersidang paling tidak 10 hari sekali dan KNIP setahun sekali. Keanggotaan BPKNIP ini terdiri dari 15 orang, yaitu Sultan Syahrir sebagai ketua, Amir Syarifuddin sebagai wakil ketua, lalu ada anggota-anggotanya yaitu Suwandi, Syarifuddin Prawira Negara, Wahid Hashim, R. Hendro Martono, RM Sunario Kolopaking, Pak Halim Subadio Sastrotomo, Tamlingji, Supeno, S. Mangun Sarkoro, Ada Malik, Tajaludin, dan Sudarsono. Indonesia pertama kali menerapkan sistem presidensial pada awal kemerdekaan pada tanggal 2 September 1945 sampai dengan 14 November 1945. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden berlaku sebagai kepala negara serta kepala pemerintahan. Kabinet pertama Republik Indonesia ini dibentuk oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 2 September 1945 dan kabinet ini bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Soekarno. Dalam buku Revolusi Pemuda yang berjudul Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944 sampai dengan 1946 karya Benedict Anderson dijelaskan bahwa Kabinet pertama Republik Indonesia ini mengalami penolakan dan dianggap sebagai kabinet buatan Jepang dikarenakan susunan kabinet ini terdiri atas orang-orang yang pernah memiliki jabatan tinggi pada saat masa pemerintahan Jepang. Kemudian Sultan Syahrir sebagai ketua KNIP mengusulkan untuk merubah susunan kabinet ini menjadi lebih demokratis dan tidak ada pengaruh Jepang dan disetujui oleh Soekarno sehingga Kabinet pertama Republik Indonesia diubah dan diganti menjadi Kabinet Syahrir I pada tanggal 11 November 1945. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang maklumat pemerintah. Sebelumnya, apa itu maklumat? Maklumat adalah pengumuman dari suatu hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terdapat 3 maklumat. Yang pertama, maklumat 5 Oktober 1945. Pada 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. TKR dibentuk dari hasil peningkatan fungsi Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang sebelumnya sudah ada. Pembentukan TKR bertujuan mengatasi situasi Indonesia yang mulai tidak aman karena kedatangan kembali tentara sekutu ke Indonesia setelah terjadinya penyerahan Jepang kepada sekutu. TKR terdiri dari TKR Darat, TKR Laut, dan TKR Jawatan Penerbangan yang semuanya berasal dari perubahan BKR. BKR Darat, BKR Laut, dan BKR Udara. Yang kedua ada maklumat 3 November 1945.
Awalnya, sebuah partai politik diberi nama Partai Nasional Indonesia atau PNI, sempat direncanakan menjadi satu-satunya partai politik di Indonesia. Namun, keputusan tersebut dibatalkan. Pada 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat mengenai pembentukan partai politik. Maklumat yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta memberi kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik. Contoh partai yang setelah maklumat itu dikeluarkan, antara lain mulai muncul partai-partai Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, PBI, Partai Buruh Indonesia, PSI, Partai Sosialis Indonesia, Permai, Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Jadi dapat disimpulkan tujuan maklumat 3 November 1945 ini adalah sebagai persiapan rencana penyelenggaraan pemilu tahun 1946. Selanjutnya, yang ketiga ada maklumat 14 November 1945. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia masih berjuang melawan Belanda. Akibatnya masih terdapat sentralisasi kekuasaan. Hal ini terlihat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 4 aturan peralihan yang berbunyi, sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk, menurut Undang-Undang Dasar, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi itu tujuan maklumat 14 November ini, yakini perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial ke parlementer, yang mana tanggung jawab pemerintahan ada di tangan para menteri. Pengalihan tanggung jawab pemerintahan itu menunjukkan adanya pergantian sistem pemerintahan yang membuat presiden tidak lagi berfungsi sebagai kepala pemerintahan, melainkan hanya sebagai kepala negara. Jabatan kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri yang bersama para menteri mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan kepada parlemen. Selanjutnya itu ada kabinet pada masa revolusi kemerdekaan. Nah, pada awal proklamasi kemerdekaan, dibentuklah kabinet pertama dengan sistem presidensial yang hanya bersifat formal saja setelah dikeluarkannya maklumat pemerintah. Pada tanggal 14 November 1945, terjadi pergantian sistem pemerintah menjadi sistem parlementer. Nah, pada saat ini tempat terbentuk sejumlah kabinet yang dipimpin Perdana Menteri pada masa revolusi kemerdekaan, yaitu ada presidensial dengan awal masa kerjanya pada tanggal 2 September sampai 14 November 1945 dan dipimpin oleh Soekarno sebagai jabatan presiden. Yang kedua itu ada Jahrir 1, 2, dan 3 dengan awal masa kerjanya pada tahun 1945 sampai 1947 dan dipimpin oleh Sultan Jahrir sebagai jabatan Perdana Menteri. Yang ketiga itu ada Amir Safruddin 1 dan 2 dengan awal masa kerjanya pada tahun 1947 sampai 1948 dan dipimpin oleh Amir Safruddin dengan jabatan Perdana Menteri. Yang keempat itu ada Hatta 1 dan 2 dengan awal masa kerjanya pada tahun 1948 sampai 1949 yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dengan jabatan Perdana Menteri. Nah, kabinet Hatta pertama adalah kabinet ke-7 yang dibentuk di Indonesia. Kabinet ini dibentuk oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta atas perintah Presiden Soekarno pada tanggal 23 Januari 1948, hari yang sama saat kabinet sebelumnya dinyatakan bubar. Kabinet ini bertugas pada periode 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949. Yang pertama, terjadi pemberontakan PKI di Madiun terjadi pada tanggal 18 September tahun 1948 yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Indonesia dan mengganti landasan negara. Tokoh yang ada di belakang gerakan pemberontakan PKI Madiun ini adalah Amir Syarifuddin dan Musoh. Latar belakang pemberontakan PKI Madiun ada beberapa hal yang melatar belakangi pemberontakan PKI Madiun, yaitu jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin akibat persetujuan perjanjian Renville yang sangat merugikan Republik Indonesia. Pasca turunnya Amir Syarifuddin dari Perdana Menteri, ia kemudian mendirikan Front Demokrasi Rakyat
atau bisa kita singkat dengan FDR yang bekerja sama dengan Partai Komunis Indonesia. Lalu yang ketiga ada kedekatan Amir Syarifuddin dan Huso yang memiliki cita-cita menyebarkan ideologi komunisme. Lalu selanjutnya munculnya propaganda, rekonstruksi, dan rasionalisasi militer atau bisa kita singkat dengan RERA pada kabinet Hatta, yaitu mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa untuk penghematan biaya. Sejarah pemberontakan PKI Madiun secara singkat tidak terlepas dari jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin akibat kesepakatan perjanjian Reville pada tahun 1948. Dari perjanjian ini, wilayah Republik Indonesia yang diakui Belanda hanyalah Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. Karena inilah kabinet Amir Syarifuddin dilengsarkan dan digantikan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Amir Syarifuddin yang tidak sejalan dengan kabinet Hatta membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR pada tanggal 28 Juni tahun 1948. FDR menjadi pemersatu komunis dan sosialisasi kiri seperti Partai PKI, PSI, Pesindo, PBI, dan juga Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia. Seiring berjalannya waktu, FDR mengarah ke organisasi ilegal. Keanggotaan FDR berkembang pesat dengan unsur buruh dan militer. Berhaluan komunis yang tidak terlatih, situasi semakin memuncak ketika muncul isu RERA untuk mengurangi jumlah anggota militer. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah pemberontakan DI atau TII, latar belakang dan penyelesaiannya. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang bisa kita singkat dengan DI atau TII merupakan pemberontakan ideologis yang menginginkan perubahan dasar negara sebagai negara Islam. Gerakan ini dipimpin oleh Sekar Marje Marijan Kartosuwirjo pada tahun 1948 hingga 1949 di Jawa Barat, yang kemudian menyebar ke berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Berikut adalah pembahasan pemberontakan DI-TII. Yang pertama itu ada pemberontakan DI-TII di wilayah Jawa Barat. Pemberontakan DI-TII di Jawa Barat terjadi pasca disetujunya Perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari tahun 1948. DI atau TII merasa tidak puas dengan hasil dari perundingan Renville, di mana wilayah Jawa Barat tidak lagi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Berdasarkan hasil dari penjajahan Renville, Jawa Barat menjadi wilayah Belanda dan diharuskan Divisi Siliwangi untuk menggosokkan Jawa Barat untuk berpindah menuju Jawa Tengah. Hal ini ditolak oleh kelompok Sabilillah dan Hizbullah yang mengancam akan melucuti senjata bagi mereka yang akan berpindah ke Jawa Tengah. Pada 10-11 Februari tahun 1948, Kartosuwirjo dan ONI melaksanakan konferensi umat Islam di wilayah Tasikmalaya dengan hasil kesepakatan mendirikan Negara Islam Indonesia atau yang bisa kita singkat dengan NII. Pada waktu bersamaan juga dibentuk Tentara Islam Indonesia atau TII sebagai gerakan perlawanan dari NII. Gerakan perlawanan dari ini pada tahun 1948 ketika ibu kota Yogyakarta diserang oleh Belanda pada agresi militer Belanda. 2. DI-TII mulai melakukan propaganda dan mengomandai perang suci untuk melawan Belanda. TII diperintahkan untuk mewujudkan Negara Islam Indonesia. Divisi Siliwangi yang sebelumnya berpindah ke Jawa Tengah kembali ke Jawa Barat untuk berperang di antara 3 pihak, yakni TII, TNI, dan Belanda. Pada pertengahan tahun 1949, setelah disepakati perjanjian Romreon, tercipta kekosongan pemerintahan di beberapa daerah. Momen inilah yang kemudian dimanfaatkan DI-TII untuk memproklamasikan negara Islam. Nah, upaya yang dilakukan Republik Indonesia yaitu salah satunya dengan cara konfrontasi fisik. Pada tanggal 8 Desember tahun 1950, DI-TII resmi dianggap organisasi terlarang dan dilakukan berbagai usaha penumpasan di Jawa Barat. Pada tahun 1950, Kodam 6 Siliwangi melakukan usaha intensif dengan strategi pagar betis.
operasi ini sukses menangkap Kartosuwirjo yang kemudian dihukum mati. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian DITII bagian Jawa Tengah. Pemberontakan ini terjadi antara tahun 1949 hingga 1950 yang dilatar belakangi dengan adanya penandatanganan perjanjian Renville. Masyarakat Jawa Tengah, khususnya Amir Fattah sebagai pemimpin dan pasukannya, merasa banyak dirugikan dari perjanjian tersebut. Salah satunya terjadi persengketaan di wilayah Pekalongan. Latar belakang munculnya gerakan DITII di Jawa Tengah ini diawali dengan adanya perubahan situasi politik di daerah Tegal sampai Brebes akibat penandatanganan perjanjian Renville. Dalam perjanjian tersebut disebutkan satu pasal yang berisi bahwa semua kekuatan pasukan RI yang berada di daerah pendudukan Belanda harus ditarik dan ditempatkan di daerah RI. Wilayah Karesidenan Pekalongan termasuk daerah penduduk Belanda, sehingga pasukan RI harus meninggalkan dan mengosongkan daerah tersebut. Namun, meskipun demikian, rupanya tidak semua pasukan meninggalkan daerah mereka, seperti di Brebes dan Tegal. Para pejuang di dua wilayah tersebut masih tetap bertahan dan menyusun strategi untuk melakukan perlawanan. Mereka melakukan operasi militer dengan membentuk gerakan Antareja Republik Indonesia, atau bisa disingkat menjadi GARI, dan Gerilya Republik Indonesia, atau yang bisa kita singkat dengan GRI. Terbentuknya dua gerakan ini memicu timbulnya gerakan-gerakan lain yang menghasilkan pemberontakan di Jawa Tengah. Pemberontakan DITII Jawa Tengah kita mengetahui bahwa terjadi akibat pengaruh DITII di Jawa Barat. Pemberontakan DITII di Jawa Tengah terjadi di wilayah Brebes, Tegal, dan Pekalongan dengan pemimpin yang bernama Amir Fattah pada tanggal 23 Agustus 1949. Penumpasan dilakukan dengan membentuk pasukan khusus bernama Banteng Raider yang akhirnya mampu menumpas DITII di Jawa Tengah. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.